Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendri Yuwan Alfiansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman hadis secara tekstual dan kontekstual. Yang pertama, pemahaman hadis secara tekstual. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, tekstual mengandung makna naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang, kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran atau alasan, bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran, berpidato, dan lain-lain. Berdasarkan asal kata tekstual, di atas dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan pemahaman hadis secara tekstual adalah memahami hadis berdasarkan makna lahiriah asli atau sesuai dengan arti secara bahasa. Selanjutnya, pemahaman hadis secara kontekstual. Sebagaimana Quran yang ayat-ayatnya turun dilatar belakangi oleh suatu peristiwa atau baik berupa kasus atau pernyataan sahabat atau situasi tertentu yang lazim disebut dengan asbabul al-nuzul. Begitu juga halnya dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antaranya ada yang muncul dengan dilatar belakangi oleh suatu peristiwa atau situasi tertentu yang lazim disebut asbab wurud al-hadis, yang dalam tulisan ini disebut konteks. Dari pengertian di atas, ada dua cara yang dapat digunakan dalam memahami hadis dan pendekatan kontekstual, yaitu yang pertama, analisis terhadap kata-kata yang terdapat dalam teks. Maksudnya adalah dalam kaitannya dengan hadis, maka konteks di sini berarti kalimat hadis yang dapat menambah dan mendukung kejelasan makna. Dengan menganalisis dan memahami lebih dalam kata demi kata dalam matan hadis tersebut akan membantu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas. B. Situasi yang ada hubungannya dengan kejadian. Dalam istilah hadis, situasi yang melatar belakangi munculnya suatu hadis disebut asbab wurud al-hadis, yang disebut juga dengan konteks. Dengan demikian, memahami hadis Rasulullah yang muncul lebih kurang 14 abad yang silam tidak bisa dicukupkan hanya dengan memahami teks atau redaksi hadis dari sudut gramatik bahasa saja. Penjelasan tentang pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaitkan antara ide atau gagasan terdapat dalam hadis dengan determinasi sosial dan situasi. Kedua, pendekatan sosiologis. Ketiga, pendekatan antropologis. Yang keempat, pendekatan psikologis. Aplikasi pemahaman hadis dengan pendekatan historis, sosiologis, antropologi adalah seperti hadis berikut. Hadasana waqi'u hadasana al-marsu an-nasaili bi asdi an bukairi jazari an ansikola kun fi baiti rajulin min ansori faja'ani biya sallallahu alaihi wasallam hatta waqafa fa'aqada bi'idadati babin, yang artinya Waqi telah menceritakan pada kami, Amsyah telah menceritakan pada kami dari Sahih Abisa dan Bukhari Jariyah dari Anas berkata, kami berada di rumah salah seorang Ansar. Lalu 8 Nabi SAW datang, kemudian berdiri membelakangi pintu, lalu bersabda, pemimpin itu dan suku Quraisy, dan mereka mempunyai hak atas kamu sekalian dan kamu juga mempunyai hak atas
mereka. Dalam beberapa hal mereka dituntut untuk berlaku santun, maka mereka berlaku santun. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.